Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan mengenai what you don't know about making decisions. Sebelumnya, perkenalkan, saya Suci Indasari, kemudian ada rekan saya Nur Romadoni, Waitun Nur, Dinda Ayu, Fitri Alvina, dan Lilis Yurika. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas mengenai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan dengan tokoh-tokoh seperti berikut. Yang pertama, David Alan Garvin, seorang profesor administrasi bisnis, C. Roland Christensen dari Harvard Business School. Beliau memperoleh gelar PhD di bidang ekonomi dari Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1979. Dan yang kedua, Dr. Michael E. Roberto, seorang wali amanat, Profesor Manajemen di Universitas Bryan di Smithfield, Rhode Island. Beliau bergabung dengan fakultas di Universitas Bryan setelah mengajar Harvard Business School selama 6 tahun. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Isnanda dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Nurul Romadoni. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bukanlah sebuah peristiwa, namun merupakan sebuah proses yang berlangsung dalam beberapa tahap yang berkaitan dengan kekuasaan, politik, ataupun kelembagaan. Di halaman-halaman berikut, kita akan menjelajahi bagaimana para pemimpin dapat merancang dan mengelola proses pengambilan keputusan yang efektif. Keputusan sebagai proses dibagi menjadi dua, yaitu penyelidikan dan advokasi. Proses yang pertama yaitu penyelidikan. Proses ini sangat terbuka yang dirancang untuk menghasilkan banyak alternatif dalam pengambilan keputusan, mendorong pertukaran ide, dan menghasilkan solusi yang teruji dengan baik. Hasil dari pengambilan keputusan ini adalah kepemilikan kolektif, bertujuan untuk kepentingan semua anggota. Proses yang kedua yaitu advokasi. Proses ini menerapkan pengambilan keputusan sebagai sebuah kontes. Karena proses advokasi bisa disebut juga dengan komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Hasil dari pengambilan keputusan ini adanya sang pemenang dan pecundang. Untuk mendapat pengambilan keputusan yang baik, kuasai 3C: konflik, consideration, dan closing. Yang akan kita bahas pertama yaitu konflik. Konflik dalam pengambilan keputusan mengambil dua bentuk, yaitu kognitif dan afektif. Yang pertama yaitu kognitif. Kognitif berkaitan dengan pekerjaan, sedangkan afektif berkaitan dengan emosional pribadi. Cara untuk meningkatkan konflik kognitif dan mengurangi konflik afektif yaitu: yang pertama, buatlah perdebatan yang sengit. Ajukan pertanyaan yang sulit untuk merangsang pemikiran produktif. Yang kedua, hindari bahasa yang memicu defensif atau serangan. Yang ketiga, buatlah koalisi. Cari orang-orang yang dapat bekerja sama untuk menyelesaikan konflik. Yang keempat, mainkan peran fungsional atau manajerial. Dan yang terakhir yaitu mengumpulkan lebih banyak fakta. C yang kedua yaitu consideration atau pertimbangan. Untuk mendapatkan penerimaan dan dukungan tim atas hasil pengambilan keputusan, bahkan jika Anda menolak rekomendasi mereka, pastikan mereka menganggap proses pengambilan keputusan itu adil. Karena jika tidak, pasti akan menimbulkan konflik lebih lanjut. Dan C yang terakhir yaitu closing atau penutupan. Selain memicu konflik dan pertimbangan, selesaikan proses keputusan pada waktu yang tepat. Perhatikan dua masalah berikut. Yang pertama, memutuskan keputusan terlalu dini. Membuat keputusan terlalu cepat juga bukanlah hal yang baik. Cobalah untuk mendengar pendapat-pendapat dari orang lain, lalu mengidentifikasinya. Yang kedua, memutuskan keputusan terlambat. Membuat keputusan yang terlalu lama pun tidak baik, karena hanya akan saling beradu argumen tanpa adanya hasil. Selain itu juga dapat membuang-buang waktu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Lilis Yurika akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, menata debat. Ada dua subkelompok dalam menata debat.
Para sarjana merekomendasikan 2 titik secara khusus yang disebut pendekatan titik tandingan dan pengawas intelektual. Tim dibagi menjadi 2 subkelompok, yaitu kelompok A dan B. Titik tandingan subkelompok A, mengembangkan proposal, menyempurnakan rekomendasinya, asumsi kunci, data pendukung penting, lalu mempresentasikan proposal ke subkelompok B secara tertulis dan lisan. Begitupun pengawas intelektual subkelompok A. Subkelompok B, untuk titik tandingan, menghasilkan 1 atau lebih rencana aksi alternatif. Subkelompok berkumpul memperdebatkan proposal dan mencari kesepakatan tentang satu set asumsi, lalu memperdebatkan berbagai pilihan dan berusaha untuk menyetujui rekomendasi umum. Subkelompok B untuk pengawas intelektual, mengembangkan detail kritik terhadap asumsi dan rekomendasi, menyajikan kritik dalam bentuk tertulis dan lisan. Lalu subkelompok A merevisi berdasarkan proposalnya dan melanjutkan revisi, kritik, siklus, lalu revisi sampai mereka berkumpul di satu set yang sama. Kemudian subkelompok bekerja sama untuk mengembangkan rekomendasi umum. Selanjutnya langkah pemimpin. Pemimpin memperhatikan masalah dan bahasa yang digunakan saat diskusi. Lalu pemimpin juga mengawali diskusi dengan menghilangkan beberapa pertanyaan yang bersifat pribadi. Yang kedua, pemimpin dapat menilai mitra yang terbaik dari posisi yang telah ditentukan sebelumnya dengan memberi tugas berdasarkan dasar selain kesetiaan kepada pemimpin. Lalu yang ketiga, pemimpin dapat menggeser individu keluar dari pola alur diskusi yang baik yang disebabkan oleh kepentingan individu tersebut. Lalu selanjutnya ada kasus invasi Teluk Babi dan krisis rudal Kuba. Advokasi versus penyelidikan berasal dari pemerintahan Presiden John F. Kennedy pada 2 tahun pertamanya. Kennedy bergumul dengan 2 keputusan kebijakan luar negeri, yaitu invasi Teluk Babi dan krisis rudal Kuba. Keduanya ditugaskan ke gugus tugas tingkat kabinet yang melibatkan banyak pemain yang sama, kepentingan politik yang sama, dan taruhan. Tapi hasilnya berbeda, terutama karena kedua kelompok beroperasi dalam bentuk yang berbeda. Kelompok pertama bertugas membuat keputusan dan hasilnya dianggap sebagai contoh pengambilan keputusan yang salah. Setelah Presiden Kennedy menjabat, ia mengetahui rencana serangan ke Kuba, didukung Kepala Staf Gabungan. CIA berargumen kuat untuk invasi dan meminimalkan resiko, menyaring informasi yang diberikan kepada Presiden untuk memperkuat posisi. Hal ini membuat sedikit perdebatan, dan kelompok tersebut gagal menguji beberapa asumsi mendasar yang kritis. Setelah invasi yang gagal, Kennedy melakukan pemantauan terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dan memperkenalkan 5 perubahan besar. Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dan memperkenalkan 5 perubahan besar. Yang pertama, orang-orang didorong untuk berpartisipasi dalam diskusi sebagai generalis skeptis. Generalis skeptis yaitu tidak tertarik dan merasa bahwa proses pengambilan keputusan hanyalah tipuan. Lalu yang kedua, Robert Kennedy dan Theodore Sorensen diberi peran sebagai pengawas intelektual untuk mengejar setiap titik perselisihan dan mengungkap kelemahan dan asumsi yang belum teruji. Lalu yang ketiga, gugus tugas didesak untuk meninggalkan aturan protokol, menghapus agenda formal, dan menunda jabatan. Lalu yang keempat, peserta dibagi menjadi beberapa subkelompok untuk mengembangkan berbagai pilihan. Lalu yang kelima, Presiden Kennedy memutuskan untuk absen dari beberapa pertemuan gugus tugas awal untuk menghindari pengaruh peserta lain dan memiringkan perdebatan. Lalu selanjutnya kesimpulan dari kasus. Yang pertama, pemimpin dapat menunjukkan pertimbangan selama proses pengambilan keputusan. Yang kedua, selama diskusi, pemimpin harus berhati-hati dan tetap mendengarkan ide dari anggotanya. Hal tersebut merupakan contoh nyata seorang pemimpin yang mampu menangkap, memahami, dan mengevaluasi pemikiran orang.
Lalu yang ketiga, setelah anggota organisasi membuat pilihan akhir, pemimpin harus menjelaskan alasan dari keputusan yang diambil. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selamat pagi Pak Isnanda dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dinda Irahmawati, ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Materi yang saya sampaikan sebetulnya berkaitan dengan materi yang telah disampaikan tadi, yaitu mengenai penutupan. Sedikit saya singgung lagi, apa sih penutupan itu? Penutupan di sini berarti memutuskan kapan harus mengakhiri diskusi tersebut. Nantinya penutupan ini akan menghasilkan sebuah keputusan. Nah, tadi sudah disampaikan kalau penutupan itu ada dua, yaitu dibuat secara terburu-buru ataupun bisa juga dibuat keputusan itu dibuat secara terlalu lambat. Nah, yang pertama itu membuat keputusan terburu-buru atau terlalu dini. Terdapat kelompok yang dengan mudah menerima hasil diskusi yang masuk akal. Nah, biasa dikenal pemikiran kelompok. Pola pikir ini perlu kehadiran pendukung yang kuat, apalagi untuk tim yang masih baru. Anggota masih mempelajari organisasinya dan mungkin kurang bersedia untuk memberi masukan yang bertentangan dengan diskusi. Pemimpin perlu memberikan perhatian khusus pada bahasa tubuh seperti alis berkerut, lengan dihilangkan, atau pembangkangan, untuk membawa orang-orang yang tidak berpengaruh kembali ke dalam diskusi. Dapat melakukan istirahat terlebih dahulu, kemudian mendekati orang yang tidak setuju satu persatu, mendorong mereka untuk berbicara dan berkumpul kembali melanjutkan diskusi. Terkadang sebuah tim menemui jalan buntu. Orang yang bertikai menolak untuk menyerah, mengulangi posisi mereka berulang kali tanpa mekanisme untuk memecahkan permasalahan. Di lain waktu, anggota tim berusaha memastikan partisipasi yang adil dan mendengarkan setiap pandangan dan menyelesaikan setiap pertanyaan sebelum mencapai kesimpulan. Para pemimpin dan tim bersedia membuat keputusan cepat tanpa adanya data atau dukungan yang lengkap dan tegas. Tidak bisa dipungkiri kalau sebuah diskusi itu terkadang ada konflik di dalamnya. Konflik itu dikarenakan ada perbedaan pendapat, pihak satu sama pihak dua itu tidak sejalan. Nah, seperti itu bisa menimbulkan konflik. Di sisi lain juga, setiap tim itu berusaha untuk mendengarkan setiap argumen orang-orang yang ada di dalam rapat tersebut. Jadi, partisipasinya itu adil, semuanya dapat mengutarakan pendapatnya. Hal itu yang dapat membuat keputusan itu menjadi lebih lambat. Dan selanjutnya ada tes litmus. Pengambilan keputusan yang superior sangat sulit untuk dinilai secara real time. Hasil yang sukses, keputusan berkualitas tinggi, dibuat tepat waktu dan diterapkan secara efektif, bisa dievaluasi setelah menemui fakta yang terjadi. Tetapi pada saat hasilnya keluar, biasanya sudah terlambat untuk mengambil tindakan korektif. Ada cara untuk mengetahui lebih awal apakah suatu tim itu berada di jalur yang disepakati, yaitu dengan menilai proses pengambilan keputusan secara berkala, bahkan saat sedang berlangsung. Jadi, kita itu evaluasinya nggak cuma di akhir saja, tetapi ketika keputusan itu sedang berjalan, kita sebaiknya melakukan evaluasi terhadap tujuan kita sejalan apa enggak sih, apa kita sudah melenceng dari tujuan awal. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Saya Wetin di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan bahas mengenai berbagai alternatif. Alternatif itu muncul dari diskusi suatu organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus mempertimbangkan dari berbagai alternatif yang muncul, dan oleh karena itu, pemimpin tidak terlalu cepat dalam pengambilan keputusan. Nah, karena tidak terlalu cepat pengambilan keputusan ini, pemimpin bisa menggunakan teknik point counterpoint, yaitu memberikan kesempatan anggota organisasi untuk menyampaikan gagasan atau ide, di mana opini tersebut bisa digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di organisasi tersebut. Nah, setelah ada beberapa alternatif yang dipilih, pemimpin juga bisa mengajak organisasi untuk melakukan pelacakan. Sebenarnya alternatif
A atau B atau C ini tepat atau tidak untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian setelah ada alternatif yang dipilih, pemimpin harus menentukan lagi, memilih go or no go alternatif. Go alternatif yaitu pemimpin itu mengajak anggota organisasinya untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Sedangkan no go alternatif yaitu pemimpin tidak mengajak organisasi dalam menyelesaikan masalah, seperti itu. Sebenarnya kedua pilihan go or no go alternatif ini tergantung manfaat ataupun biaya organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai pengujian asumsi. Pengujian asumsi ini terbagi menjadi dua, yaitu asumsi yang telah diuji dan asumsi yang hanya sebatas asumsi. Asumsi yang telah diuji tentunya asumsi ini benar karena diuji, gitu ya, gampangnya. Yaitu asumsi yang diuji itu seseorang itu berasumsi suatu hal dan orang tersebut terus memeriksa sebenarnya nyata atau tidak asumsi tersebut. Kemudian asumsi yang hanya sebatas asumsi ini seseorang yang berasumsi suatu hal tapi tidak menjelaskan suatu hal karena memang itu hanya anggapannya saja gitu, kesulitan mencari solusinya. Oleh karena itu asumsi tambah asumsi bisa disebutkan yaitu hoax. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alvinasari, nomor mahasiswa 29945. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kriteria yang terdefinisi dengan baik. Kriteria keputusan yang baik itu seperti apa? Kriteria yang baik itu menerima atau mendengarkan argumen dari beberapa orang yang lainnya, tanpa membandingkan argumen satu dengan argumen yang lainnya. Argumen yang saling bersaing akan sulit untuk dinilai, karena pendukung akan menyarankan berbagai pendapatnya sesuai dengan kriterianya masing-masing. Nah, untuk menghasilkan keputusan yang baik, itu yaitu kita perlu mendengarkan argumen satu dengan argumen yang lainnya, tidak saling bersaing antara argumen satu dengan argumen lainnya. Misalkan di dalam sebuah organisasi, ketika kita ingin mencapai keputusan yang baik, itu kita harus mendengarkan argumen, misalkan argumen dari A, argumen B, argumen C, itu kita dengarkan terlebih dahulu, kita tampung, dan kemudian kita satukan untuk menjadi argumen yang lebih baik atau saling melengkapi. Beda dengan argumen yang saling bersaing. Kita menentukan argumen, memilih argumen A, argumen B, atau argumen C. Itu kurang lengkap karena setiap orang itu kan mempunyai pemikirannya masing-masing, mempunyai pendapatnya masing-masing, dan pendapat itu tidak ada yang kurang tepat, tidak ada yang salah, dan tidak ada yang tidak sesuai dengan keputusannya. Seperti itu. Jadi lebih baik itu keputusan yang baik itu mendengarkan argumen satu dengan argumen yang lainnya, lalu dikumpulkan menjadi satu untuk saling melengkapi, seperti itu. Nah, cara untuk menghindarinya yaitu tim perlu menentukan tujuan di awal dan mengulanginya berulang kali selama proses pengambilan keputusan. Kemudian, sesama tim perlu berkompromi untuk menyesuaikan kriteria yang awalnya mereka buat. Nah, cara untuk menghindari bahwa keputusan untuk menghasilkan keputusan yang tidak baik. Untuk menghindari keputusan yang tidak baik itu perlunya tujuan awalnya keputusan itu seperti apa sih? Nah, seperti itu. Dan kemudian mengulanginya selama proses pengambilan keputusan. Mengulangi maksudnya mengulanginya berulang kali itu keputusan yang baik itu seperti apa, diulangi dan dikompromikan terhadap anggota yang lain, anggota satu dengan anggota yang lainnya, apakah setuju dengan argumen tersebut. Nah, ketika suatu organisasi tersebut setuju dengan argumen yang telah disimpulkan atau yang telah dipilih, itu akan mencapai kriteria keputusan yang baik karena semua anggota di dalam perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut setuju dengan keputusan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, kebenaran muncul dari argumen di antara teman-teman. Ada dua cara untuk mengukur kesehatan debat.
Nah, yang pertama itu jenis pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan hipotesis kontrarian biasanya memicu perdebatan yang sehat. Kenapa sehat? Karena di dalam perdebatan itu ada pro dan ada kontra. Ketika satu anggota itu pro, nah ketika anggota yang lainnya itu kontra, dan memberikan pertanyaan yang kontra akan menghasilkan perdebatan yang sehat. Kalau pertanyaan yang diberikan itu pro juga, maka tidak akan menghasilkan perdebatan, malah memberikan pernyataan bahwa itu benar, sehingga tidak akan terjadinya debat seperti itu. Yang kedua, itu tingkat mendengarkan. Tingkat mendengarkan merupakan indikator sama pentingnya dari proses pengambilan keputusan yang sehat. Mendengarkan dengan buruk menghasilkan analisis yang salah, gesekan pribadi sehingga menimbulkan konflik seperti itu. Nah, tingkat mendengarkan itu juga berpengaruh pada kesehatan debat. Ketika seorang itu tidak mendengarkan dengan baik atau salah dengan pendengarannya, sehingga memicu pertanyaan yang menyelempeng dengan argumen yang diberikan, maka tidak akan terjadinya debat secara sehat, malah adanya konflik seperti itu. Sehingga ketika berdebat, kita itu mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik, dan memberikan keputusan atau pernyataan atau pertanyaan yang baik kepada anggota yang lainnya, dan menghasilkan perdebatan yang sehat seperti itu. Sekian dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang terakhir, yaitu keadilan yang dirasakan. Penurunan partisipasi merupakan peringatan awal dari masalah implementasi, seperti beberapa anggota kelompok sudah menunjukkan ketidaksenangan mereka dalam berpartisipasi. Mempertahankan orang-orang yang terlibat dalam proses dan membuat mereka tetap mengikuti proses berpartisipasi merupakan faktor penting dalam membuat keputusan. Namun, dibutuhkan kemampuan untuk merundingkan konflik sambil menerima ambiguitas, kebijaksanaan untuk mengikuti kapan harus mengakhiri percakapan, kesabaran dalam membantu orang lain, dan yang terakhir memahami alasan dibalik sebuah penentuan pilihan. Kemampuan untuk menguasai kedua perbedaan menjadi ciri diskusi awal yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.